Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah dengan izin Allah, menurut kalender Guru Mansur, cara-cara ngitungnya Guru Mansur yang ditulisnya di kitab Sulamun Nairain, beliau ada nulis 19 kitab kurang lebih. Salah satunya tentang ilmu falak yang dipakai di banyak UIN di tanah air dan banyak pesantren di tanah air. Alhamdulillah, makasih buat yang masih pada pakai, yang masih pada kemudian menjadikannya rujukan atau ilmu yang dijaga dari warisan para ulama. Ya, Guru Mansur ini Ki Haji Muhammad Mansur, Kampung Sawah, Jembatan 5, Jakarta Barat. Saya alhamdulillah diizinkan Allah menjadi buyutnya, ibu saya, cucunya. Guru Mansur punya 3 anak yang hidupnya panjang. Memang Guru Mame, Guru Iyo. Guru Iyo itu yang bontot, punya putri 2, Umi Noni, Umi Nah, Umi itu ibu saya dengan izin Allah Jalla Jalaluhu. Nah, Guru Mansur menulis di kitab Sulamun Nairain ini tuh rumus-rumus cara ngitung tentang waktu. Subhanallah deh. Waktu masih hidupnya tuh beliau ngitung gitu tentang gerhana bulan, gerhana matahari yang terjadi sepeninggal dirinya, dan presisi banget tuh, mulai dari apa istilahnya menit detiknya, tanggal kejadiannya, pagi, siang, sore atau malamnya, dari gerhana bulan, gerhana matahari. Wah, itu presisi, asli. Padahal nggak pakai teknologi tuh, ngutang hitung aja di kamarnya, di rumahnya, di Kampung Sawah sono, di Al Mansuriyah. Alhamdulillah. Makasih pada Yai Naksabandi, Yai Saprudin Santika, dan kawan-kawan tim editor dari lembaga hisab dan falakiyahnya Al Mansuriyah. Jadi malam ini ya tanggal 1 April 2022 mulai taraweh dah. Besoknya puasa. Alhamdulillah. Allahumma ya Allah, balighna Ramadan. Amin, sampai di bulan Ramadan dan sempurnain dengan ampunanmu, maafmu ya Allah, ridhomu, rahmatmu, berkahmu, pertolongan dan bantuanmu, kesempurnaan dari keagungan dan keluhuran serta kemuliaanmu ya Allah, hingga kami masuk Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, panjang umur, lagi dijamin segala kebutuhan dan keperluannya. Amin. Nah, ijtima'nya terjadi ini sebelum matahari terbenam ya. Namanya ijtima' qoblal ghurub. Ijtima'nya disebutnya ijtima' qoblal ghurub, ijtima' sebelum terbenamnya matahari. Ijtima' itu atau konjungsi itu pertemuan gitu ya. Pertemuan antara pusat bumi, pusat bulan, dan pusat matahari yang terletak gitu ya, gampangnya gitu ya, pada satu garis bidang. Kalau Sulamun Nairain itu memang menetapkan awal bulan Hijriyah itu berdasarkan ijtima' qoblal ghurub. Bila mana ijtima' terjadi sebelum matahari terbenam, maka saat terbenam matahari itu sudah masuk awal bulan. Ya, kalau Sulamun Nairain mah hitungannya tuh nggak perlu di ru'ya lagi gitu. Ya udah dihitung sih. Iya katanya kalau matanya diizinin ngelihat, kalau enggak gimana. Dan hitung-hitungan walaupun beda ya, tapi cara ngitung sholat, jam sholat, kan kita terbantu juga tuh dengan hisab. Walaupun memang ini masalah fikih juga sih ya, dan ya nggak apa-apa, ini kan kekayaan hasanah intelektual. Allahu Akbar. Nah, ada beberapa sistem yang berkembang nih di Indonesia tentang penetapan awal bulan Hijriyah. Ada yang berdasarkan ijtima', ada berdasarkan ketinggian hilal. Ada tuh yang kalau sekian derajat malah ditetapkan, ada kalau nggak salah sampai berapa ya, 7 derajat apa gitu. Nah, terus ada yang berdasarkan imkanur ru'ya, kemungkinan hilal bisa dilihat. Kalau Guru Mansur hanya dalam tanda petik berpedoman pada ijtima' qoblal ghurub. Kalau ijtima'nya ba'dal ghurub, yakni konjungsi itu terjadi atau pertemuan gitu ya antara
pusat bumi, pusat bulan, dan pusat matahari yang terletak pada satu garis bidang itu terjadinya ba'dal ghurub, terjadinya habis terbenam matahari, ya tuh disempurnakan dah bulannya gitu. Nah Syaban ini nih nggak sempurna nih ya. Syaban ini hitungannya tidak sempurna 29 hari, kalau sempurna tuh 30 hari. Jadi bulan Syaban 2022 ini 29 hari. Makasih juga ya buat Ustadz Andri, Ustadz Ridwan, Ustadz Mahdi, dan para pengurus masjid dan madrasah Al-Mansuriyah. Allahumma shalli sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Teriring doa untuk guru kita yang mulia, Guru Mansur, orang tua kita yang ada di lingkungan Al-Mansuriyah, para kiai yang juga sudah pada wafat, di antaranya Guru Mamat ya Uci, Cang Akif, Cang Nani, keluarga besar di Kuitang, dan semua yang bersambung dan berhubungan dengan Al-Mansuriyah. Makasih dan teriring doa untuk semuanya, dan buat semua alim ulama di seluruh dunia, semua juga orang-orang tua kita semua yang ke Nabi Adam, keluarga inti, keluarga besar, turunan-turunan akhir zaman, dan semua jamaah yang bersamai dan tidak membersamai kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Nah, kembali buat sekedar ilmu ya, sistemasi hisab yang berkembang terdiri dari 3 tata tikor, 3 tata titik koordinat. Ada yang tata tikor ekliptika, ada tata tikor ekuator, ada tata tikor horizon. Al-Mansuriyah dalam menetapkan bulan Hijriah itu berdasarkan tata tikor eliptika. Artinya hanya menentukan ijtimanya saja, menentukan konjungsinya saja. Ada ucapan yang melegenda sih kalau di keluarga kami di Al-Mansuriyah. Guru Mansur tuh tanya sama orang, "Guru udah ngumumin aja, emang udah ngeliat?" Gue udah lihat." "Lihat di mana?" "Dari jauh-jauh hari udah dilihat." "Ya gue melihat pakai ilmu." Gitu. Gue hitung, sini ke Bubunting mari sini ke Bubunting, ntar gue hitungin kapan lahirannya. Ya tentu ini barangkali ya ucapan kayak sekarang gitu ya, ucapan yang tidak usah dijadiin ucapan legal formal gitu, legal standing gitu. Ya ucapan jamaah gitu sama gurunya, ucapan guru sama jamaahnya gitu. Tapi itu benar itu. Jadi hitung, nggak perlu dilihat gitu. Nah kenapa nggak perlu dilihat? Kenapa nggak perlu dilihat? Karena tadi netepinnya berdasarkan ijtima saja, tata tikornya tikor eliptika gitu, ekliptika. Jadi ya istiqomah di situ gitu. Nah kalau sistem yang lain ada yang berpedoman penggabungan bahkan tata tikor ekuator dan tata tikor horizon. Wallahu a'lam. Nah sebenarnya dengan sistemasi hisab Sulamin Nairain Guru Mansur itu bisa untuk menghitung tiga-tiganya, tikor ekliptika, tikor ekuator, dan tikor horizon. Tapi Guru Mansur hanya mengambil tikor ekliptika sebagai pedoman penetapan awal bulan. Tikor ekliptika itu dinamakan ijtima, konjungsi. Ketiga tata koordinat itu memiliki juga landasan hukum syariat berdasarkan hadis Nabi yang sanadnya dari Abdullah bin Umar. Wallahu a'lam bishawab. Dan ketiga tikor ini, orang tadi ya, itu dinamakan hisab. Ini berdasarkan perhitungan garis dari bulan, bumi, dan matahari. Nanti hasil perhitungannya dinamakan proyeksi. Tetapi jika perhitungannya nih nanti gitu ya teman-teman semua di dalam Quran maupun di luar dari Quran ya, dan ini diperdengarkan kepada seluruh keluarga besar dari Quran dan kepada siapapun yang mau dan ikut mendengar,
Nah, nanti nih jika perhitungannya tidak berdasarkan pada garis edar bulan, bumi dan matahari, maka perhitungan itu tidak bisa dijadikan pedoman untuk penetapan awal bulan didasarkan hukum syariat. Paham gak? Pokoknya malam raweh gitu ya udah. Malam Sabtu. Saya belum monitor nih kalau di Dubai, saya di Dubai ya, belum monitor Dubai. Malam taraweh kagak? Apa besok apa gimana? Belum tahu nih. Jadi ketika apa kita ada landasan tikornya tadi itu titik koordinat, ketiga tikor itu ketiga tikor tadi itu bisa sebagai bahan untuk atau memang sebagai bahan untuk panduan untuk melakukan ru'yat hilal. Jika ru'yat hilal tanpa data ketiga tikor tadi, maka ru'yatnya akan ngelantur. Ya, jadi pasti ru'yat juga berdasarkan ya data ketiga tikor itu. Kesimpulannya sistem hisab yang kalau hitung-hitungan itu terdiri dari tiga tikor, tikor ekliptika, tikor ekuator, tikor horizon. Nah, Rukyatul hilal, pelaksanaan melihat hilal didasarkan pedoman ketiga tikor. Cukup kali ya penjelasan ini. Wah, taunya malam ntar terawih itu aja, besok nyaur dah. Wasih. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala المصطفى المجتبى المختار نور الأنوار سر الأسرار ترياك الأغيار مفتاح باب اليسر وعلى آل الأطهار وصحبه الأكرم في الأنوار على دنيا من أفضاله ada khalqi wa ridha nafsi wa zinat arsy ada kalimat teriring doa buat Guru Mansur buat seluruh alim ulama para kiai dan semua ekosistemnya para kiai para ulama para habaib para masyayikh dulu gitu ya sekarang yang akhir zaman untuk semua juga guru-gurunya orang tuanya ke atas hingga Nabi Adam keluarga inti keluarga besarnya semua jemaahnya semua yang bersamainya semua murid-muridnya semua santri-santrinya yang juga membersamai dan tidak membersamainya orang-orang tuanya ke atas hingga akhir zaman hingga Nabi Adam dan semua turunan-turunannya dan keluarga-keluarga dan keluarga-keluarga dari turunan-turunannya lagi hingga nanti akhir zaman segala kebaikan dunia dan akhirat ampunan rahmat kasih sayang berkarya doa Allah keselamatan perlindungan dunia dan akhirat juga insya Allah untuk masuknya surga tanpa hisab untuk cahaya ilmu cahaya dakwahnya hingga bisa kita rasakan sekarang bagi turunan akhir zaman dan untuk semua kebaikan juga semua umat Nabi yang dulu yang sekarang dari zaman walana al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk semua kebutuhan dan keperluan semua kaum muslimin muslimat mukminat bukan saja masuk di bulan puasa dan selama bulan puasa tapi kesudahan hingga akhir hayatnya semua juga nanti rezeki buat semua turunan hingga akhir zaman biar dijamin total semuanya oleh Allah dan dilebihin berlimpah sehingga bisa sedekah bisa zakat yang gede infak gitu ya yang gede insya Allah amin dermawan gitu kebiayaan ini itu kebiayaan apa aja amin dan untuk semua penyakit daripada sehat dari ujung rambut sampai ujung kakinya bagian depan sampai bagian belakangnya bagian luar sampai bagian dalamnya semua sel-selnya semua ya Allah kulit depan kulit luar kulit dalamannya semua lapisannya semua sistem semua fungsi dalam tubuhnya pergelangan persendian otot-otot tulang daging darah dan aliran darahnya oksigen dan oksigennya semua dibikin sehat dibikin mudah dibikin afiat nyaman tuh badan dibawa ibadah amin insyaallah dan diberikan ketenangan kebahagiaan kesenangan keriangan keamanan perlindungan ya kesuksesan dan lezat dan manisnya ibadah amal soleh iman Islam insyaallah buat semuanya ini dan semua hajat semua urusan semua kesulitan persoalan permasalahan beban penderitaan kesedihan dari semua umatnya Nabi sepanjang zaman dunia dan akhirat ya al-fatihah alhamdulillah ihdinas siratal mustaqim alaihim
Fir lana wa walidina. Amin. Sampai ketemu lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy. Midada kalimat. Selamat tarawih. Selamat berpuasa. Mohon maaf lahir batin. Saling ridha, saling memaafkan, saling ampun mengampuni sesama kita. Dan mudah-mudahan Allah takdirkan kita damai selalu. Amin. Dalam suasana kekeluargaan, persahabatan, pertemanan yang cakep, cantik, ukhuwah yang cakep, cantik. Amin. Makasih sekali lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy midada kalimat.